semoga di sore hari ini kami juga mengucapkan terima kasih dan kepada keluarga Bapak Pendeta Anies Masintak yang tinggal kita membuka pintu rumah mereka tempat kita memuji membesarkan nama Tuhan. Dan seperti kita saya kira setiap rumah tangga sudah memahami betul bahwa rumah yang disiapkan Tuhan bagi kita adalah tempat kita bersyukur, tempat kita merenung bahwa kehidupan kita ini adalah tergantung dengan Tuhan dan menggunakan segala karunia Tuhan kita gunakan untuk memuji memuliakan namanya. Pada masalah sekaligus orang yang nanti bagian mengatakan dijelaskan. Jadi ibadah kita nanti akan dipimpin oleh Terus Ketua Andrei Davinus, Pelikutan Ketua Evolusi Parikin, dan Renti akan Singa. Hari Minggu tanggal 30 Juni di Gereja Martoria pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan semua petugas sudah diadakan hadir kita semua dalam pelayanan yang dilaksanakan sesuai sekira itu yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya sebelum kita serahkan kepada Terus, silakan kepada pihak keluarga untuk menyampaikan hal-hal berkenaan dengan jadi kami ini selalu sepakat ya, saya yang bicara, Bapak ini harus mendampingi saya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Nya dalam hidup kita, khususnya pada sore hari ini. Bapak Ibu Penetua Diakon dan juga jemaat, bahkan undangan kami bisa hadir di rumah kami pada sore hari ini, kebaktian rumah tangga sekaligus kebaktian syukuran kami. Banyak hal yang telah kami alami di tahun 2024. Seperti yang sering saya katakan, Bapak Pendeta Togu ini, yaitu penyakitnya PDI, penurunan daya ingat tapi sedikit. Puji Tuhan selalu kami bisa bersama-sama memuji Tuhan. Jadi maaf kalau Bapak Ibu sering kami kadang-kadang bisa tidak mengikuti kebaktian, karena terus terang saya sudah pernah tugas, jadi kami sering ke Palangkaraya. Jadi kami bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, pada 1 Februari 2024 saya purna tugas dari sebagai guru, dan puji Tuhan saya bisa melewatinya, dan sudah beberapa bulan ini saya sudah purna tugas atau pensiun. Yang kedua, pada tanggal 1 Juni kemarin, yaitu ulang tahun perkawinan kami yang ke-36, tepatnya 1 Juni. Dan nanti pada tanggal 30 Juni, yaitu ulang tahun cucu kami yang si ganteng ini yang bermain organ, yaitu Dionysius, genap dia berumur 17, yaitu umur 17 tahun ini cucu kami. Si gendut si ganteng ini nanti 17 tahun umurnya. Jadi nanti Ibu Pendeta tolong didoakan. Cucu kami si Dio ini sekarang kelas 3 SMA, dan dia punya cita-cita yang sangat mulia sekali. Dia ingin nanti menjadi pendeta. Jadi Dio kami ini menjadi pendeta. Ada beberapa kali ditanya bapaknya, kamu mau jadi polisi? Dia bilang tidak jadi polisi, tapi jadi pendeta. Mohon kita dukung dalam doa, karena dia sendiri yang menginginkan dia mau jadi pendeta. Sekarang dia sudah kelas 3 SMA, 1 tahun lagi nanti dia akan kuliah.
itu Dionysius, dan juga yaitu untuk adiknya si Dea Tabita yang baru masuk kelas 1 SMP, walaupun badannya sudah tinggi, lebih tinggi malah dari saya neneknya. Jadi dia baru masuk kelas 1 SMP. Mohon didoakan nanti juga Ibu Pendeta, yaitu menantu kami Ricky atau Bapak Tio, yaitu dia bertugas di Polres Kapuas ini, dan nanti puji Tuhan tanggal 30 juga, 30 Juni ini juga akan pelantikan naik pangkat. Jadi mohon didoakan keluarga anak kami ini, yaitu keluarga Ricky dan Priska, Bapak Dio dan Mama Dio, dan juga anak-anak mereka. Yang ketiga yaitu anak kami Lydia Kristiana Simanjuntak, puji Tuhan pada April kemarin sudah mendapat SK P3K di Cempaka, yaitu daerah Sampit, dan kami dapat berkumpul bersama-sama pada hari ini supaya Lydia tetap dilindungi. Terus terang di Cempaka itu yaitu semuanya Muslim, tapi puji Tuhan dia tetap bisa melaksanakan tugas di sana. Dan yang keempat Ibu Pendeta, yaitu anak kami Jonathan dan menantu Rika. Jonathan juga tugas di Polda Palangkaraya. Tolong didoakan anak kami ini supaya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dan melalui tugasnya nama Tuhan dipermuliakan. Dan menantu kami Rika. Cucu kami yaitu Elgio Martin Simanjuntak pada bulan April kemarin, yaitu ulang tahun yang pertama. Tolong didoakan cucu kami ini supaya dapat tumbuh kembangnya sehat dan menjadi anak yang memuliakan Tuhan. Palangkaraya bersama minaknya, yaitu mereka tantenya si Dio dan omnya dan juga anak-anaknya, puji Tuhan dapat berkumpul bersama-sama dengan kita di sini pada sore hari ini. Dan nanti pada saatnya kalau mereka pulang ke Palangkaraya, mohon didoakan supaya mereka bisa sampai dengan selamat. Dan juga besan kami yang ada di Tangkiling, yaitu Bue dan neneknya Elgio, supaya juga didoakan. Dan seluruh keluarga kami yang ada di Sumatera, di Jakarta, Manado, dan Lampung, supaya mereka juga tetap dalam perlindungan Tuhan. Mungkin ini pokok-pokok doa yang kami mohonkan Ibu Pendeta, khususnya berdoalah untuk kami dan untuk Pak Togu yang saya katakan tadi penyakitnya penurunan daya ingat sedikit, ya. Jadi supaya tetap didoakan dan tetap kami dapat bersama-sama menjalani hidup ini. Itulah ya dari awal sampai akhirnya. Terima kasih atas kehadiran Ibu semua. Kami persilahkan untuk liturgus yang telah ditentukan. Kami persilahkan. Serukan rahmat
percuma Tuhan kita habiskan ibadah kita dengan menerima khotbah dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Cuma duduk kembali.
kami yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur serta terima kasih karena kami dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga Bapak Pendeta Tugu Simanjuntak di tempat ini. Ya Allah Bapa, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak dapat hadir dalam persekutuan kami ini oleh tiap-tiap sebab. Mungkin oleh sakit, mungkin oleh menghadapi segala permasalahan dalam kehidupan mereka, atau mungkin karena tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada mereka. Ya Allah, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu dan kami mau merenungkannya bersama-sama. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti. Buanglah jauh-jauh pikiran kami yang tidak menentu, yang dapat menghalangi kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 20 ayat 1 sampai 26. Dengan perikop perjanjian antara Daud dan Yonatan. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama, sampailah ia kepada Yonatan. Lalu berkata, apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu? Sehingga ia ingin mencabut nyawaku. Tetapi Yonatan berkata kepadanya, jauhlah yang demikian itu. Engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin. Tetapi Daud menjawab, katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Lalu kata Daud kepada Yonatan, kau tahu, besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa. Aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Bethlehem, kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hamba-Mu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hamba-Mu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu? Tetapi jawab Yonatan, jauhlah yang demikian itu. Sebab jika kutahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahumu kepadamu? Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, siapakah yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras? Kata Yonatan kepada Daud, marilah kita keluar ke padang. Maka keluarlah keduanya ke padang. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu? Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Kiranya menyertai engkau, seperti ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya.
Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kemudian berkatalah Yonatan kepadanya, besok bulan baru, maka engkau nanti akan ditanyakan, sebab tempat dudukmu akan tinggal kosong. Tetapi lusa engkau pasti akan dicari. Engkau harus datang ke tempat engkau bersembunyi pada hari peristiwa itu. Dan duduklah dekat bukit batu. Maka aku akan memanahkan 3 anak panah ke samping batu itu, seolah-olah aku membidik suatu sasaran. Dan ketahuilah, aku akan menyuruh bujangku, pergilah mencari anak-anak panah itu. Jika tegas kukatakan kepada bujang itu, lihat anak-anak panah itu lebih kemari, ambillah, maka datanglah. Sebab demi Tuhan yang hidup, engkau selamat dan tidak ada bahaya apa-apa. Tetapi jika begini kukatakan kepada orang muda itu, di antara aku dan engkau sampai selamanya. Sesudah itu bersembunyilah Daud di padang. Ketika bulan baru tiba, duduklah raja pada meja untuk makan. Raja duduk di tempatnya seperti biasa, dekat dinding. Yonatan berhadapan dengan dia. Abner duduk di sisi Saul. Tetapi tempat Daud tinggal kosong, dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu. Sebab pikirnya, barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Mungkin ia tidak tahu. Ya tentu, ia tidak tahu. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya hari lepas hari. Amin. Lebih tinggi dari
kita masuk dalam firman Tuhan dari 1 Samuel 20 ayat 1 sampai 26. Mari kita berdoa. Firman-Mu terbentang di hadapan kami ya Bapa dalam Yesus Kristus. Untuk itu biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan berkuasa atas kami sekalian, baik atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu maupun atas jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Sehingga firman Tuhan memperlengkapi keberadaan kehidupan kami hari tiap hari. Terima kasih Bapa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebesaran kasih
Pendeta Togo Sumencinta dan untuk kita sekalian. Mari kita bersama berdoa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu ya Bapa dalam Yesus Kristus untuk kasih setia Tuhan yang tiada pernah berkesudahan terjadi atas kehidupan ini. Untuk kekuatan kesehatan yang terus Tuhan nyatakan di tengah-tengah keberadaan kehidupan kami. Untuk umur panjang dan bahkan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami umat yang percaya. Sehingga setiap hari-hari keberadaan kehidupan kami sungguh kami merasakan bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan, bersyukur Tuhan atas sabda firman-Mu yang kami boleh dengarkan saat ini. Yang bersama mengingatkan kepada kami sekalian bahwa Tuhan yang senantiasa menjadi penjaga kami. Tuhan adalah penolong kami. Dan Tuhan akan memakai segala cara, siapapun, dan peristiwa ataupun kejadian, situasi atau kondisi atau keadaan, dipakai oleh Tuhan untuk menolong kami di saat kami memerlukan Tuhan. Kami juga bersama diingatkan Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami dan Engkau berkenan memanggil kami sahabat, sehingga setiap gumul juang harap dan pinta kami Tuhan yang mendengarkan, dan bahkan Tuhan memberitahukan jalan kehidupan. Firman Tuhan senantiasa diperdengarkan, sehingga apa yang boleh kami lakukan ia telah mendengarkan sabda firman Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan menolong kami dapat memberlakukannya, melaksanakannya dalam segenap hari-hari kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Keluarga ini Tuhan juga bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Keluarga Bapak Pendeta Togo Sumencinta, atas kasih karunia Tuhan, atas kemurahan Tuhan, pimpinan Tuhan, topangan Tuhan, dan bahkan berkat Tuhan yang begitu luar biasa dirasakan oleh seisi keluarga dalam rumah tangga. Dan segala hari-hari kehidupan yang Tuhan percaya, Tuhan sungguh-sungguh ada menyertai memberkati kehidupan keluarga ini. Sehingga Tuhan pada sore hari rumah ini kami jadikan sebagai tempat untuk kami menghadap Tuhan, sebagai tempat untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan, sebagai tempat bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan, sebagai tempat untuk kami memanjatkan doa harap dan pinta. Kami yakin Tuhan ada bersama-sama dengan kami, sehingga apa yang kami panjatkan, apa yang kami doakan saat ini, Tuhan Maha mendengar dan Tuhan akan mengabulkan bagi kami sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan yang terindah atas hidup ini. Kami berdoa Tuhan bagi keluarga Bapak Pendeta Togo Sumencinta dan Ibu Rendang Tobing di tempat ini. Keberadaan kehidupan mereka selaku orang tua, ayah dan ibu, suami dan istri. Tuhan saja yang senantiasa melimpahi kedua orang tua kami ini dengan kekuatan kesehatan yang baik dan sempurna. Jangan daripada Tuhan saja mereka boleh membangun rumah tangga mereka dalam penyertaan, dalam kemurahan, dalam pimpinan dan berkat Tuhan saja. Kehidupan rumah tangga yang mereka jalani selama 36 tahun 1 Juni 2024 ini kami percaya senantiasa akan dipenuhi dengan sukacita, kemurahan, kebaikan, dan damai sejahtera Tuhan ada dalam rumah tangga dan keluarga di tempat ini. Mereka boleh merasakan bahwa tangan Tuhan yang setia menjaga, yang setia menopang, yang setia akan memberkati setiap langkah perjuangan, keberadaan kehidupan mereka selaku orang tua, selaku ayah dan ibu, selaku suami dan istri. Di setiap hari-hari yang Tuhan izinkan mereka lewati, sungguh mereka akan merasakan sukacita dan kebahagiaan yang datang daripada Maha Besar Tuhan saja. Kepada saudara kami berdoa bagi kesehatan Bapak Togo Sumencinta yang pada saat ini mengalami penurunan daya ingat. Dipercayanya Bapak Pendeta Togo Sumencinta
senantiasa berada dalam tangan penyertaan Tuhan. Tangan kasih Tuhan sendiri yang akan senantiasa akan melingkupi keberadaan Bapa terkasih ini Tuhan. Tangan penyertaan Tuhan sendiri yang akan menyertai setiap langkah dan perjuangan beliau dalam kehidupan dunia ini. Walaupun dalam keterbatasan fisik yang kami percaya, Tuhan senantiasa hadir, Tuhan senantiasa menjaga, memelihara. Bahkan Tuhan akan melimpahkan penyertaan, kemurahan, kebaikan. Berkat pimpinan Tuhan senantiasa ada melingkupi kehidupan Bapak Togo Simanjuntak. Tuhan setia memberikan kesehatan yang baik dan sempurna. Dan Tuhan yang setia memberikan penjagaan yang sempurna bagi Bapak terkasih di tempat ini. Kami juga berdoa bagi Ibu Rondang Tobing di tempat ini, ya Tuhan, yang pada tanggal 1 Februari kemarin beliau telah purna tugas sebagai tenaga pendidik. Terima kasih ya Tuhan dalam jerih juang beliau yang telah beliau abdikan bagi bangsa negara ini. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, sehingga apa yang boleh beliau lakukan semuanya membawa berkat bagi keluarga rumah tangga ini. Dan sehingga kehidupan selanjutnya Tuhan yang senantiasa akan terus menjaga, Tuhan terus memelihara dalam keberadaan kehidupan beliau. Tuhan Maha besar, Tuhan yang akan menyertai harapan ada dalam kehidupan keluarga, dalam rumah tangga di tempat ini. Terima kasih pula Tuhan, kami berdoa di keluarga Ricky dan Priska. Tuhan menyertai keluarga rumah tangga yang dibina oleh anak dan menantu kekasih ini. Tuhan menjadikan mereka orang tua, suami istri yang sepakat, yang sehati sepikir, yang seia sekata dalam mereka menjalani keberadaan kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka. Pekerjaan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada Bapak Riki sebagai anggota Polri di Kapuas ini. Tuhan yang menyertai apa yang boleh dilakukan dalam tugas tanggung jawab. Akan tanggal 30 nanti akan ada pelantikan naik pangkat. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan, kemurahan pimpinan Tuhan, sehingga Bapak Riki ataupun Bapak Dio ini boleh naik pangkat dalam tugas tanggung jawab yang baru. Tuhan, kami yakin bahwa penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan, pimpinan Tuhan terus akan dinyatakan dalam tugas tanggung jawab ini. Tuhan yang akan memberikan keberhasilan, memberikan kelancaran. Bahkan ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan untuk keluarga Ricky dan Priska di tempat ini. Kami berdoa bagi anak kasih mereka, Dio, yang saat ini masuk kelas 3 SMA. Dalam pendidikannya ini Tuhan, biarlah tangan pengasihan Tuhan yang senantiasa menjaga, yang senantiasa melimpahi dengan kekuatan kesehatan, semangat di dalam ia berjuang demi mempersiapkan diri untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta. Kami yakini Tuhan bahwa kebaikan, kemurahan akan mengiringi maksud hati dan keinginan hati, sehingga dalam perjuangannya Tuhan untuk menjadi seorang pendeta, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong, sehingga pada saatnya Tuhan ia boleh menimba ilmu dengan baik, dan bahkan harapan, impian dan cita-citanya Tuhan menjadi nyata dengan kebaikan, kemurahan Tuhan. Dalam ulang tahunnya yang ke-17 tahun ini Tuhan, pada tanggal 30 Juli nanti, yang percaya Tuhan, Dio akan senantiasa dalam tangan penyertaan Tuhan. Umur panjang, kesehatan, kekuatan, hikmat, pengetahuan yang baik Tuhan akan sediakan bagi Dio. Di dalam masa mudanya Tuhan, ia akan dipakai oleh Tuhan terus menjadi alat Tuhan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Ia akan senantiasa disertai, diberkati oleh Tuhan. Dan tangan Tuhan sendiri akan menyediakan masa depan yang terindah bagi dia. Kami juga berdoa bagi Dea Tabita yang akan masuk kelas 1 SMP. Tuhan, kami serahkan dia dalam tangan pengasihan, dalam pendidikan yang ia tempuh ini Tuhan, di bangku sekolahnya. Tuhan juga memberikan penyertaan, Tuhan memberikan semangat dalam ia belajar, Tuhan memberikan kecerdasan, kepintaran, sehingga dalam sekolahnya Tuhan ia boleh menjadi anak yang membanggakan hati orang tua. Lydia
Kristiana Simanjuntak yang bertugas sebagai guru di Cempaka Sambit. Kami serahkan Lydia dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, Engkau yang senantiasa melindungi dia, Engkau yang senantiasa menjaga dia keluar masuknya dari rumahnya menuju tempat ia bertugas. Tuhan yang menjaga, sehingga apa yang boleh ia lakukan, apa yang boleh ia kerjakan, semuanya ditolong Tuhan, semuanya dilindungi Tuhan, semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Keberadaan kehidupannya yang jauh dari keluarga, Tuhan yang setia akan menjaga, memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan keselamatan. Dalam pekerjaannya Tuhan senantiasa yang memberkati. Dan Rika, keberadaan keluarga rumah tangga mereka juga Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikan sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera rumah tangga mereka. Jadi rumah tangga yang rukun, damai, dan harmonis. Mereka boleh seia sekata, seiring sejalan dalam Tuhan. Kasih Tuhan memberi dalam hati dan hidup mereka. Dalam pekerjaan tanggung jawab Bapak Jonathan sebagai tenaga Polri di Polda Palangkaraya, kami serahkan Tuhan dalam tangan pengasihan, dalam segenap tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Tuhan campur tangan, Tuhan menguatkan, Tuhan memimpin. Setiap pekerjaan tugas tanggung jawab yang diberikan boleh dilakukan dengan baik, dalam penyertaan, dalam pemeliharaan, dalam perlindungan Tuhan saja. Juga berdoa untuk anak yang mereka kasihi, Elgio Martin Simanjuntak, dalam tumbuh kembangnya, dalam usianya yang ke-1 tahun. Terima kasih ya Tuhan, untuk anak ini yang Tuhan anugerahkan dalam rumah tangga Jonathan dan Rika. Tuhan yang menyertai anak ini tumbuh kembangnya, fisik, mentalnya, jasmani, rohaninya disertai, diberkati oleh Tuhan. Menjadi anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang menjadi sumber kebanggaan, kegembiraan bagi orang tua dan keluarga, bahkan masa depannya Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga keluarga mereka, besan mereka yang datang dari Palangkaraya, dari Tangkilik, bahkan semua keluarga yang datang dari Sumatera, dari Jakarta, Manado, dan Lampung. Kami serahkan mereka semua dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang berkenan melihat keberadaan mereka, Tuhan yang berkenan memberkati keberadaan kehidupan keluarga mereka, dimanapun mereka ada dan berada pun, dalam pekerjaan, harapan, impian, dan masa depan mereka. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan saja yang terus akan menjaga, memelihara, menguatkan, memberikan kesehatan, umur panjang, keselamatan dalam keberadaan semua keluarga-keluarga ini. Senantiasa damai sejahtera Tuhan yang akan setia memperlengkapi keberadaan kehidupan mereka. Dan kalau mereka akan pulang ke tempat mereka masing-masing, seperti Tuhan menibahkan mereka sampai dengan selamat ke tempat ini, demikian pula mereka akan dijaga, dituntun Tuhan, sehingga mereka boleh pulang ke tempat mereka masing-masing dengan penuh sukacita, bahkan melanjutkan keberadaan kehidupan bersama dengan orang-orang yang mereka kasihi dalam perlindungan dan berkat Tuhan saja. Demikian pula kami sebagai pekerja-pekerja Tuhan di lingkungan tempat Jumat Kelawar ini Tuhan, sebagai pendeta kami, sebagai penutur diakon, atau siapapun kami yang ambil bagian dalam pelayanan yang Tuhan berikan, Tuhan tolong kami, sehingga dalam segenap tugas tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan kami dimampukan untuk melakukannya semuanya untuk pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas permintaan dan permohonan kami saat ini, dan kami percaya keberadaan kami senantiasa akan disertai, dilindungi, dan diberkati oleh Maha Besar Tuhan saja. Terima kasih Bapa, dengar dan terimalah permintaan doa kami saat ini, yang kami akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kecukupan, dan ampunkan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan janganlah mencoba, lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Nah, bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita, Mas pengantar, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarikh 6 ayat 16.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mengurniakan segala pemberian yang baik kepada kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini yang telah diserahkan dengan taat kepada firman-Mu, agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita, marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali, yaitu dari PKJ 165, janji ayat pertama yang ketiga. Dan pada bait yang ketiga kami undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Janji yang manis.
ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Cuma Tuhan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat petang menjelang malam. Sudah selesai, Tuhan memberkati kita. Dan untuk Dio pada tanggal 30 Juni yang ke-17 tahun. Apa lagunya Dio? Selamat ulang tahun ya. Boleh di sini anaknya cuma nanti dekat tamu gue. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita mendoakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Oke, sebelum cium lilinnya silakan Dio dan Om berdua berdoa dalam hati untuk menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Silakan Dio berdoa. Dio tidak berdoa. Hanya sudah tadi malam. Tanpa musik kita akan nyanyikan lagu tiup lilinnya. Dio berdiri. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang. Mancingnya aja yang itu. Sekarang juga, sekarang juga. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oke, patung semangat sekali. Bapak Ibu silakan duduk. 6 tahun yang lalu pakai kue opung. Kita adakan kue tahun ini. Iya, silakan. Jadinya mau kunjung titiknya bisa. Iya, silakan memberikan ciuman kasih sayang, pelukan kasih sayang. Iya. Karena pernikahan dia langsung berdua saja, sampai jauh-jauh dari Langka. Damian ini semangat kuat pemasakan Dio. Iya. Untuk Papa. Kenapa ini? Ya, hujan jadi nampak
Hujan berkah. Opung mengkhawatirkan hujan katanya. Ya sudah, terima kasih, silakan kembali duduk. Ya silakan Opung, silakan duduk. Oke. Ya, terima kasih, selamat ulang tahun. Tak pernah berhenti Tuhan, kami menaikkan syukur kami karena kebaikan. Sekalipun saat ini hujan mulai turun, tetapi tidak mengurangi syukur dan terima kasih kami Tuhan menyertai ibadah kami. Dan bahkan terima kasih melalui keluarga ini kami akan menikmati makan dan minum yang disajikan bagi kami. Biar ini menjadi sumber kesehatan kekuatan bagi tubuh kami. Terima kasih Bapa, kepadamu kami berdoa dan sambut berkat-Mu malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat